Selamat pagi Pak Diki dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan terkait tugas analisis kesesuaian dengan prinsip desain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya, Keisha Nazla Ananta Putri, dengan NIM 196250002. Perkenalkan, nama saya Kilazar Ataya dengan NIM 196250052. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tikola Setiawan. Perkenalkan, nama saya Putu Nasyahat Fariska Winarta, NIM 196252247. Oke, jadi pada presentasi kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Jadi, kami akan membahas nama perangkat lunak, deskripsi, dan juga fitur utamanya. Kemudian, kecocokan dan ketidakcocokan terhadap 10 prinsip desain. Dan yang terakhir, user experience positif maupun negatif. Jadi, perangkat lunak apa sih yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini? Jadi, kami akan mempresentasikan Canva. Canva adalah perangkat lunak yang dihadirkan untuk membantu dalam membuat desain, seperti poster, presentasi berupa PowerPoint, logo, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa sih fitur utama dari Canva? Nah, Canva ini menyajikan antarmuka yang mudah digunakan, ribuan template, alat desain lengkap, perpustakaan stok foto, video, dan audio, serta fitur kolaborasi tim. Nah, jadi prinsip-prinsip apa sih yang sudah sesuai terhadap perangkat lunak ini? Nah, jadi yang pertama adalah visibility of system status, di mana pengguna dapat melihat apa yang terjadi di dalam sistem. Contohnya pada perangkat lunak ini adalah pop-up dan progress bar ketika kita akan download file berupa PPT, PNG, dan lain-lain. Kemudian progress bar ketika kita sedang upload image. Nah, yang kedua adalah match between system and the real world, di mana kecocokan sistem terhadap di dunia nyata. Nah, contohnya adalah timer. Nah, di mana fitur timer ini memiliki kecepatan waktu berjalan seperti di dunia nyata. Ketiga, ada user, control, and freedom. Artinya, mampu memberikan kebebasan kontrol kepada para penggunanya untuk menangani kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi. Contohnya, pada aplikasi Canva disediakan tombol undo dan redo pada pojok kiri atas. Lalu ada juga fitur trash. Jadi apabila kita menghapus sebuah desain dalam aplikasi Canva, maka desain itu tidak akan secara langsung terhapus secara permanen. Jadi jika kita ingin mengembalikan desain itu, kita bisa masuk ke dalam fitur trash lalu pilih untuk kembalikan desain kita. Yang keempat, ada konsistensi and standard. Jadi ini adalah kekonsistenan suatu desain atau icon-icon atau fitur dalam suatu platform maupun aplikasi yang dapat mempermudah penggunanya menggunakan fitur-fiturnya secara intuitif. Dalam aplikasi Canva terdapat banyak sekali icon-icon yang secara konsisten digunakan di seluruh platformnya. Contohnya adalah tambahkan desain, tambahkan foto, unduh, lalu juga fitur bagikan. Di dalam aplikasi Canva juga terdapat toolbar yang konsisten digunakan di seluruh platformnya. Jadi jika kita mengklik suatu objek atau objek apapun, itu akan langsung muncul toolbar di bagian atasnya. Yang kelima, ada error prevention. Jadi error prevention ini adalah kemampuan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh usernya. Pada aplikasi Canva, terdapat tombol konfirmasi apabila kita ingin melakukan atau menghapus desain secara permanen. Di dalam Canva ini juga disediakan garis-garis bantu apabila kita melakukan kesalahan seperti menempatkan objek secara tidak simetris, maka garis bantu ini akan langsung muncul untuk membantu kita. Selanjutnya adalah prinsip recognition rather than recall. Canva menyediakan petunjuk visual yang jelas yang memungkinkan pengguna untuk mengenali dan menggunakan kembali informasi tanpa perlu mengingat detail teknisnya.
Contoh penerapannya pada Canva yang pertama adalah pada warna dokumen atau dokumen colors. Jadi, user tidak perlu mengingat kode hex atau kode RGB dari warna yang sudah user gunakan pada elemen sebelumnya, karena Canva akan menampilkan warna-warna yang sudah user pakai dalam palet di bagian atas panel warna. Selanjutnya adalah pada riwayat desain atau desain history. Di sini, user tidak perlu mengingat nama spesifik dari file desain user, karena user dapat langsung mengenali pratinjau atau thumbnail visual dari desain tersebut. Dan user ini tidak perlu mengingat folder atau lokasi tempat user menyimpan file. Semua desain terakhir yang user akses atau buat akan muncul di halaman beranda. Kekurangan dari penerapan prinsip ini pada Canva yaitu Canva ini tidak menyediakan opsi untuk mengelola atau mengelompokkan riwayat desain di halaman beranda. Jadi, jika user telah membuat ratusan desain, daftar riwayat akan sangat panjang dan berantakan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan desain yang ingin user temukan. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip ketujuh, yaitu efficiency of use. Prinsip ini berfokus pada seberapa cepat pengguna bisa mencapai tujuannya. Jika pengguna baru tidak kebingungan dan pengguna berpengalaman bisa bekerja lebih cepat dari biasanya, berarti prinsip ini berhasil diterapkan. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai efisiensi penggunaan Canva, terutama dari sisi beginners, advanced, dan productivities. For beginners, tersedia banyak template siap pakai yang mudah dimodifikasi. Pengguna tidak perlu memiliki latar belakang desain untuk bisa menghasilkan konten visual yang menarik. Lalu, for advanced users, Canva menyediakan fitur seperti brand kit yang cocok yang mudah mempunyai logo, brand, dan warna yang tetap, sehingga pengguna memiliki konsistensi terhadap brand mereka. Lalu, terdapat fitur shortcut keyboard untuk pengguna Windows dan macOS yang mempercepat proses kerja desain multiplatform. Nah, jika mereka ingin menyimpan dokumen, bisa langsung menggunakan shortcut keyboard. Lalu, terdapat productivity features seperti copy crop yang untuk menge-crop foto mereka, lalu magic resize untuk mengompres foto tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, menurut saya, fitur-fitur produktivitas seperti copy crop dan magic resize ini membuat Canva lebih unggul dan maju dibandingkan beberapa aplikasi desain profesional lainnya seperti Adobe Premiere, terutama dari segi kecepatan dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya adalah prinsip aesthetic and minimalist design. Secara keseluruhan, desain minimalis di Canva berfokus pada mempermudah pengguna dengan mengurangi elemen yang tidak perlu dan menyediakan alat yang bersih. Sementara desain estetiknya bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan melalui visual yang menarik. Aesthetic and minimalism design pada Canva ini dapat dilihat melalui homepage atau halaman beranda dan editor page atau halaman pengeditan. Yang pertama adalah homepage atau halaman beranda. Halaman beranda Canva ini sangat bersih dengan fokus utama pada bilah pencarian atau search page dan beberapa kategori desain teratas, misalnya presentasi, poster, dan media sosial. Ini menghilangkan kekacauan visual. Selanjutnya adalah editor page atau halaman pengeditan. Di sini minimalisme dan estetika bekerja sama untuk memastikan user dapat fokus pada kreativitas, bukan pada alat-alat yang rumit. Hampir 80% layar didedikasikan untuk kanvas desain pengguna. Semua alat dan panel diletakkan di sisi kiri atau atas dan dapat disembunyikan untuk memberikan ruang kerja yang maksimal. Selanjutnya adalah prinsip recognize, diagnose, and recover from errors. Yang pertama adalah recognize. Canva menggunakan isyarat visual dan teks yang jelas untuk memberitahu pengguna tentang masalah secara instan. Contohnya adalah pop-up yang akan muncul saat error mengupload file. Selanjutnya ada ketika koneksi bermasalah, dan yang terakhir adalah danger zone, di mana Canva akan memunculkan garis putus-putus berwarna merah ketika user memindahkan elemen keluar dari desain, yang memungkinkan desain tersebut akan terpotong saat dicetak. Yang kedua adalah diagnose. Pada diagnose ini, setelah masalah terdeteksi, Canva akan membantu memahami apa penyebabnya. Contohnya adalah ketika user gagal mengunggah. Di sini akan ada pop-up kesalahan mengunggah.
dan Canva akan memberitahukan mengapa file tersebut gagal diunggah. Di sini dapat kita lihat bahwa file yang diunggah oleh user ini tidak didukung oleh Canva. Selanjutnya adalah recover, di mana Canva akan membantu user kembali ke jalur yang benar. Di sini ada Canva memiliki fitur undo dan redo. Jadi, ketika user melakukan kesalahan dalam mendesain, user dapat menggunakan fitur ini untuk mengembalikannya seperti semula. Dan selanjutnya adalah pada pop-up error, Canva memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Dan contohnya pada pop-up ini, user dapat mengupload file dalam bentuk yang lain seperti yang sudah diberitahukan oleh Canva pada pop-up tersebut. Penerapan Canva ini sebenarnya sudah sangat sesuai dengan prinsip, namun terdapat beberapa kekurangan yang seringkali dialami oleh beberapa user. Yang pertama adalah pesan kesalahan yang terlalu umum. Tidak semua pop-up atau pesan kesalahan memiliki alasan yang jelas, sehingga terkadang user ini seringkali merasa kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah keterbatasan pada fitur undo. Nah, fitur ini memang sangat berguna, tapi tidak selalu berfungsi untuk semua jenis tindakan. Nah, jika user tidak sengaja menutup dokumen atau keluar dari aplikasi tanpa menyimpan, maka user tidak bisa menggunakan fitur undo untuk mengembalikan sesi kerja user. Lalu, lanjut prinsip ke-10, yaitu help and documentation. Meskipun idealnya sistem dirancang agar pengguna tidak bergantung pada dokumentasi, tetap penting bagi aplikasi untuk menyediakan bantuan yang mudah diakses, relevan, dan kontekstual atau muncul saat dibutuhkan. Canva memiliki pusat bantuan yang cukup lengkap, seperti artikel panduan, video tutorial, dan fact. Namun, akses ke dokumentasi ini tidak langsung terlihat di laman pengguna, contohnya di dalam editor Canva. Jika pengguna ingin menghapus latar belakang, tidak ada ikon bantuan atau tanda tanya yang langsung muncul di dekat fitur. Jika pengguna mengalami kesulitan, mereka harus keluar dari halaman desain dulu, baru buka tab baru, dan ketik manual kata kunci di Help Center. Lalu, belum ada chatbot atau bantuan interaktif. Canva belum menyediakan chatbot di dalam editor. Tidak ada asisten virtual atau panduan otomatis saat pengguna tampak kesulitan. Misalnya ketika pengguna klik fitur yang salah berulang kali. Nah, ada saran nih untuk perbaikan Canva dengan menambahkan ikon tanda tanya atau bantuan di dekat fitur-fitur penting. Lalu juga menambahkan tips secara otomatis saat pengguna pertama kali menggunakan fitur baru. Dan juga menambahkan fitur chatbot kecil di pojok layar agar pengguna bisa bertanya tanpa keluar dari editor. Oke, jadi sekarang kami akan membahas user experience atau UX. Jadi, UX positifnya ini adalah penggunaan perangkat lunak ini sangat mempermudah saya dalam mengerjakan tugas-tugas. Karena perangkat lunak ini fleksibel dalam penggunaannya, mudah dipahami, desain yang menarik dan estetik, banyak tools yang membantu saya dalam mendesain, dan sangat mengefisiensikan waktu saya ketika mencari inspirasi desain. Karena banyaknya template dan rekomendasi mulai dari overlay, layout, template, hingga elemen-elemen seperti di motion graphics. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang user experience negatif. Apa sih user experience negatif itu? User experience negatif itu adalah pengalaman yang dirasakan pengguna saat menggunakan aplikasi yang membuat pengguna merasa kesulitan, terganggu saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekarang kenapa sih UX negatif itu penting untuk dibahas? Karena UX negatif itu bisa menurunkan kepuasan pengguna sehingga pengguna bisa beralih ke aplikasi lain. Nah, meskipun Canva secara umum menawarkan pengalaman pengguna yang baik, namun tetap terdapat beberapa aspek yang kurang optimal dan bisa memengaruhi produktivitas itu. Nah, yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Canva hanya dapat digunakan secara online. Jika koneksi lambat atau tidak stabil, pengguna bisa mengalami desain tidak tersimpan otomatis, elemen lambat dimuat, lalu juga hasil pencarian elemen kadang tidak relevan. Nah, lalu, selain itu, saat mengetik kata kunci tertentu, elemen yang ditampilkan seringkali tidak sesuai dengan harapan, sehingga memperlambat proses desain. Selain itu juga, terdapat beberapa fitur penting yang terkunci di versi Pro, dan harga versi Pro-nya itu tidak murah.
Nah, fitur seperti background remover, brand kit, dan magic resize hanya tersedia untuk pengguna berbayar. Padahal, seringkali dibutuhkan oleh pengguna gratis, terutama pelajar. Dan user experience negatif lainnya yaitu tidak tersedia secara mode offline. Hal ini cukup membatasi pengguna. Oke, dari presentasi kami dapat kita simpulkan dengan menerapkan 10 prinsip desain, Canva telah berhasil menjadi aplikasi yang baik dan mudah digunakan. Meskipun tidak sempurna, keunggulan dalam memberikan kontrol penuh kepada pengguna, konsistensi desain, dan dukungan yang jelas jauh melebihi kekurangan kecilnya. Secara keseluruhan, Canva menunjukkan bahwa desain UX yang baik adalah kunci untuk membuat produk yang kompleks menjadi dapat diakses oleh semua orang. Berkat komitmen pada UX positif, Canva tidak hanya mengubah cara kita membuat desain, tetapi juga menetapkan standar baru untuk aplikasi kreatif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.